Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Bastian, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SLB Negeri 11 Jakarta. Pada video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang modul 2.3, yaitu membahas tentang supervisi akademik. Pada kali ini, saya tidak sendiri, saya dibantu oleh dua rekan teman saya. Yang pertama ada Bu Ria Putriyanti. Halo Ibu Ria. Halo Pak Haikal. Dan yang kedua ada Ibu Siti Kholila. Halo Ibu Ola. Saya akan bekerja sama dengan teman-teman saya ini untuk melaksanakan tugas ini. Stay tune dan selamat menyaksikan. Bye. Pada kegiatan simulasi supervisi akademik ini akan menjadi 3 tahapan. Yang pertama, pra-supervisi, di mana coach bersama supervisor akan mendiskusikan tentang nilai apa yang mau dituju. Kedua, supervisi yang dilakukan oleh coachee, serta observer oleh supervisor. Dan yang ketiga, tahapan pasca, yaitu kita menanyakan apa yang sudah dilakukan antara supervisor dan coach. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Putri, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, Sehat ya hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Saya senang banget nih ketemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Terus juga saya mau tanya nih, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya berikan dukungan? Ya Bapak, terima kasih sebelumnya. Saya butuh bantuan Bapak untuk membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam presence, kemudian mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke. Insya Allah saya bantu ya Bu untuk mendukung Ibu dalam hal tersebut. Terus bagaimana atau bagian mana yang ingin Ibu Putri fokuskan nih pada observasi nanti? Menurut saya berharap kepada Bapak dapat memperhatikan saya, cara saya untuk mendengarkan aktif bagaimana, dan cara saya untuk mengajukan pertanyaan bermakna itu yang bagaimana gitu Pak. Oke, baik, saya catat ya apa yang akan bagian mana gitu ya akan saya observasi, dan bagaimana nih menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal tersebut? Gini Pak, saya percaya peningkatan yang ada pada pendengaran aktif saya dan bagaimana saya untuk merumuskan pertanyaan yang efektif. Kemudian saya sangat berguna untuk proses coaching ini loh Pak. Dengan meningkatkan keterampilan ini, insya Allah saya yakin saya bisa lebih membimbing murid saya dalam pembelajaran. Oke, saya paham dan saya mengerti. Lalu apa harapan Bu Putri nih dari observasi kita nanti? Saya berharap Bapak semoga di observasi kali ini saya dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu saya untuk perkembangan coaching saya nanti itu Pak, khususnya untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna itu. Oke, baik, kalau seperti itu izinkan saya nanti ikut dalam coaching ya untuk observasi Ibu. Oke. Sampai jumpa di coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu-ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik Bapak. Baik ya. Izin. Hari ini kan lagi sesi coaching nih ya antara Bu Putri dan Bu Ola, di mana Bu Putri menjadi coach dan Bu Ola menjadi coachee. Izinkan saya untuk melakukan observasi. Saya menjadi supervisor di sini di kegiatan coaching pada pagi hari ini ya. Semoga akan berjalan dengan lancar semuanya, dan saya di sini diam aja sambil mencatat di form supervisi akademik ya, kira-kira apa saja yang sudah terlaksana pada proses coaching saat ini. Silakan dimulai. Assalamualaikum Bu Ola. Apa kabar Bu Ola? Sehat Bu Ola? Sehat. Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Sebelumnya Bu Ola terima kasih kita melakukan kegiatan coaching ya Bu Ola ya. Kita akan melakukan sesi ini dengan model Tirta. Pertama-tama nih Bu Ola, kita akan mulai dari penetapan tujuan dulu nih Bu Ola dari sesi coaching kita ini. Kira-kira apa yang ingin Bu Ola capai di sesi coaching kita ini di hari ini Bu Ola? Kira-kira apa? Baik, terima kasih Bu sebelumnya saya ucapkan untuk Ibu yang pada
mau meluangkan waktu untuk mendampingi saya. Jadi saya dalam sesi coaching kali ini ingin banget tuh meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan efektif. Waktu ya. Karena saya ngerasa pengelolaan waktu saya ini belum efektif banget Bu. Banyak sekali waktu-waktu yang saya ngerasa tuh terbuang dengan percuma, yang mengakibatkan saya tidak bisa menyelesaikan tugas itu dengan semestinya. Gitu. Nah itu yang ingin saya perbaiki gitu dalam sesi coaching kali ini Bu. Baik Bu Ola, tujuannya udah jelas ya Bu Ola ya. Sekarang di bagian identitas tadi kita ini Bu Ola, hal-hal yang nyata yang terkait dengan pengolahan waktu yang Bu Ola katakan tadi, kira-kira apa sih hambatan atau kendala nih Bu Ola yang akan nanti Bu Ola hadapi dalam kegiatan dalam mengolah waktu itu tersebut? Apa ya Bu ya, hambatannya itu kayaknya saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Karena kadang-kadang saya tuh merasa harus punya waktu lebih untuk memahami dulu nih apa yang tugas diberikan kepada saya. Ya, saya kan kalau dikasih tugas harus mengendapkan dulu, memikirkan dulu gitu. Ya kadang-kadang tugas-tugas seperti itu butuh waktu cepat. Sedangkan mungkin saya butuh waktu juga untuk menetapkan tugasnya harusnya seperti apa sih, kayak gitu. Nah itu yang hambatan dan kendala yang saya hadapi Ibu. Baik Bu Ola, setelah kita mengidentifikasi hambatan ini Bu Ola, mari kita lanjutkan dengan rencana aksi nih ya Bu Ola ya. Rencana aksi kira-kira Bu Ola akan melakukan mengatasi masalah tersebut, apa sih rencana aksi konkret yang dapat Bu Ola lakukan untuk meningkatkan pengolahan waktu Bu Ola tersebut? Rencana aksinya sih saya berencana untuk ini sih Bu, yang pertama itu tentunya saya pengen banget membuat jadwal yang lebih terstruktur dari prioritas tugas yang dibebankan kepada saya. Jadi yang penting yang mana dulu nih, itu yang pertama. Terus yang kedua juga saya berinisiatif kepingin membuat pengingat waktu. Bagaimana waktu pengingat itu akan selalu mengingatkan saya, ini loh deadline-nya 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau berapa hari lagi. Kemudian saya akan memasang alarm di handphone saya, gitu kan, ada tuh ya. Terus mungkin juga saya akan memasang post-it di dekat meja meja kerja saya, kayak gitu. Saya akan memasang post-it, saya tempel di meja kerja saya, yang tempat saya dekat untuk mengingatnya. Pokoknya hal-hal yang dapat mengingatkan saya deh Bu, kayak gitu. Ya, bagus Bu Ola, saya setuju dengan kegiatan yang akan Bu Ola lakukan. Nah, lalu rencana aksi yang jelas itu Bu Ola. Sekarang bagaimana sih Bu Ola akan menjaga komitmen nih yang terhadap rencana aksi Bu Ola ini? Kira-kira apa sih yang bisa membantu Bu Ola untuk menjaga komitmen Bu Ola sendiri ini? Nah ini yang sangat sulit ya Bu ya. Karena untuk menjaga komitmen ini tentunya saya harus mengajak rekan kerja saya untuk sama-sama mencapai tujuan ini. Karena kan target kerja bukan target saya sendiri sebenarnya, tapi kan kerja tim seperti itu. Dan saya akan mengajak seperti itu, dan mungkin teman-teman kerja saya juga saya minta untuk kita saling mengingatkan, untuk saling mengingatkan. Kita pertama, terus yang kedua juga kebetulan di tempat saya juga ada guru-guru yang lebih senior. Nah itu yang bisa memonitor saya, yang mengingatkan saya, harus seperti apa, harus seperti apa, harus seperti apa. Mungkin sementara 2 itu dulu. Oke, siap ya. Ini yang bagian terakhir nih Bu Ola, yang bagian tanggung jawab. Menurut Bu Ola bagaimana sih cara Bu Ola untuk bertanggung jawab terhadap rencana aksi Bu Ola itu sendiri? Kemudian siapa sih yang akan bisa membantu Bu Ola dalam menindaklanjutkan rencana tersebut Bu Ola? Saya kira-kira yang bisa memantau perkembangan
umpan dari teman kerja saya. Iya, iya, iya. Ada yang teman-teman sekitar itu, Hmm. gitu kan. Itu yang paling berpengaruh sih Bu, sebenarnya. Iya. Jadi gimana teman-teman sekitar saya itu yang saling mengingatkan saya, memberikan umpan balik terhadap hasil-hasil kerja saya, dan juga yang tadi itu Bu, ya senior-senior saya yang saling mengingatkan, memberikan motivasi seperti itu. Dan saya juga akan mencari sumber tambahan Bu jika diperlukan. Saya juga sering juga melihat video motivasi gitu, supaya saya lebih termotivasi lagi seperti itu. Luar biasa Bola. Bola terima kasih telah melakukan kegiatan kita ini ya, dalam melakukan sesi coaching kita ini dengan model Tirta Bola. Nggak sabar nih kita gimana caranya untuk kedepannya. Terima kasih Bola. Sama-sama Ibu, saya juga semua terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ola dan Bu Putri. Oke, selamat pagi Bu Putri. Pagi Bapak Haikal. Terima kasih nih ya sudah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya juga ingin membahas hasil observasi yang tadi saya lakukan di saat proses coaching Ibu dengan coaches. Terus juga saya mau tanya nih, bagaimana menurut Ibu performa dalam kompetensi tersebut? Ya Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Haikal. Ya. Saya merasa melakukan kegiatan tersebut dengan baik, saya merasa ya Pak Haikal ya, dengan kompetensi yang telah ditentukan. Begitu Pak Haikal. Wah, luar biasa ya berarti. Terus saya mau tanya dong, apa sih yang membuat Ibu berpikir demikian? Kira-kira apa ya? Ya Pak Haikal, saya merasa melakukan hal kompetensi yang baik itu, saya melihat kalau saya itu mampu mendengar aktif, kemudian saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik kepada coach. Nah saya mau tanya lagi nih Bu, kira-kira tuh pertanyaannya seperti apa tuh? Ya, pertanyaan yang telah saya berikan kepada coach itu ya tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Misalnya, apakah dia telah mampu anak-anak itu aktif dalam pembelajaran mereka, Oke. apakah bagaimana, dan langkah-langkah sebagai apanya. Kemudian kalau dengan salah satu mendengar aktif ya dengan mencatat semua informasi-informasi dari sini. Wah, oke. Ternyata sudah banyak juga ya Bu. Nah sekarang gantian saya ya. Boleh nggak nih saya membagi hasil pengamatan saya? Boleh. Boleh loh Pak. Oke. Saya melihat nih bahwa Bu Putri itu telah melakukan, pertama yang tadi benar, saya setuju, melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan cukup baik gitu ya. Sudah terlaksana hal tersebut. Terus juga sudah sesuai standar yang waktu itu pernah kita wujudkan. Terus juga banyak perkembangan dari mulai pertanyaan yang sudah cukup bervariatif gitu ya. Nah menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Ya, saya senang mendengar penjelasan dari Bapak. Saya ucapkan terima kasih umpan balik dari Bapak. Semoga nanti saya akan yang kekurangan tadi yang Bapak sebutin, saya akan berusaha untuk menjadi tolak ukur saya nanti ke depannya. Oke, betul. Dan saya juga mau ada nih sedikit, saya mencoba untuk memberikan masukan membangun, nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, saya merasa bahwa saya melihat di beberapa aspek ada yang masih dapat ditingkatkan kembali. Siap. Ya, contohnya saya tadi saat mendengarkan observasi tadi saya perhatikan Iya sih. pas Ibu sesi coaching gitu ya, pertanyaan berbobotnya itu sudah mulai muncul, tetapi saya berharap akan lebih dalam lagi gitu ya, dari proses mengidentifikasinya, terus juga mengajak coach Ibu untuk bergerak untuk melakukan aksi nyatanya. Siap. Itu tadi betul kan? Iya. Dan gimana caranya menimbulkan rasa tanggung jawab. Siap. Boleh ya, nggak apa-apa. Iya. Gimana tuh pendapatnya tentang itu? Ya, saya mengerti dengan penjelasan Bapak dan saya akan berusaha untuk lebih baik lagi untuk meningkatkan semua kegiatan itu dalam coaching berikutnya nantinya. Alhamdulillah. Langsung nih kegiatan coaching berikutnya. Berarti saya mau tahu Bu, dari diskusi kita ini kira-kira apa langkah konkret nih yang mau Bu Putri ambil untuk meningkatkan performa di area itu? Saya berusaha untuk merencanakan
merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, yang betul-betul tepat dengan sasaran sesuai dengan kegiatan untuk nanti coachingnya itu berikutnya. Wah, semoga ya Bu, saya sangat senang nih dengernya. Ternyata Ibu terus mau berubah, terus mau berkembang dan menambah Ya, selalu Pak. informasi-informasi ya. Dan Nah, dari diskusi ini itu adalah sebuah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat nih semua hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terus terakhir, kira-kira nih apa yang Bu Putri dapat nih dari proses yang panjang ini? ya, saya mendapat salah satunya ya nih Pak ya, saya merasa lebih memahami sih area di mana saya perlu berkembang. Kemudian saya juga berterima kasih sebelumnya sama Bapak udah bimbing saya sehingga saya bisa melakukan langkah lebih selangkah lagi maju dan umpan balik yang akan diberikan selanjutnya akan saya proses atau saya lakukan untuk coaching berikutnya Bapak. Wah, alhamdulillah kalau memang apa yang saya lakukan dapat bermanfaat ya Bu ya. Saya juga berharap apa yang kita kerjakan berdua ini dapat bermanfaat buat diri kita sendiri, buat rekan kerja kita maupun buat anak-anak didik kita nanti ya. Siap, insya Terima Allah. kasih Bu Putri, semoga Sama-sama, nanti kita ketemu Bapak. lagi di coaching selanjutnya ya. Iya Bapak. Oke, terima kasih.